Mohon izin buat dosen-dosen dan tamu-tamu yang sudah hadir di Ngobras. Selamat malam saya ucapkan, selamat bergabung. Ini pertemuan yang ke-17. Kebetulan bulan September ini tampaknya feminis. Selama 4 minggu ke depan kita akan membahas seputar feminisme, juga ada gender dan sebagainya. Dan minggu pertama ini kebetulan diisi oleh Ibu Faratisa Anjani dengan perkembangan kajian feminisme dalam sastra. Baik, langsung aja Bu ya. Bu Tisa dan Bu Sukma dipersilakan. Oke, ya sebelum Sukma, saya mengantarkan sedikit ya pembukaan. Sebenarnya saya di sini tuh nemenin Sukma sambil nanti nambahin dikit-dikit karena kan kalau kalian ketemu saya udah sering banget ya, nanti juga ketemu lagi di kampus. Nah, hari ini kita kedatangan satu teman kita, teman saya sebetulnya, yang kita udah kenal lebih dari 10 tahun yang lalu ya Sukma ya. Di tahun 2006, Mutia Sukma, seorang penyair perempuan dari Jogja yang memang dari saya kenal pertama ketika kuliah S1 di UNY itu sudah membangun identitas diri sebagai penyair baik secara aktif maupun aktif dalam arti memang membaca puisi di mana-mana dan juga aktif menulis puisi di banyak deh. Sukma tuh dulu rajin banget nulis di koran, di majalah-majalah dulu ketika dari saya kenal gitu. Nah, terlebih sekarang nih, sebelumnya kita harus mengucapkan selamat karena Sukma masuk dalam nominasi Kusala Sastra tahun 2020, nominasi puisi ya Sukma ya. Ada yang tahu Kusala Sastra nggak? Kusala Sastra tuh yang dulunya Katulistiwa Literary Award ya. Sebuah penghargaan bergengsi tahunan di bidang sastra. Nah, tahun ini puisinya Sukma yang berjudul buku kumpulan puisi yang cinta dan ingatan ya Sukma ya. Itu masuk ke dalam nominasi Kusala Sastra tahun ini yang baru diumumkan beberapa hari lalu ya Sukma ya. Oke, nah kemarin ketika Aula menanya kan sama saya kira-kira siapa ya, saya langsung kepikiran Sukma kenapa? Karena sampai saat ini saya tahu Sukma masih sangat aktif menulis karya, baik karya sastra ataupun karya ilmiah sastra ya, berupa tulisan-tulisan sebagai peneliti ataupun sebagai penyair. Tanpa berpanjang lebar, kita dengarkan pemaparan Sukma, baik pemaparan teoritis maupun pemaparan praktis ya Sukma ya, sebagai penulis gitu. Sukma itunya mic-nya masih mati, silahkan dinyalakan. Silahkan Sukma. Terima kasih Pak. Jadi nanti setelah ini saya akan memaparkan perkembangan feminisme di sastra Indonesia, dan di sini saya sifatnya sharing ya teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan dosen. Nanti apa yang saya paparkan ini pemantik, teman-teman bisa menambahkan atau mungkin mendiskusikan bagian-bagian mungkin kurang disepakati seperti itu. Oke, saya akan mulai. Iya, maaf ya kalau sangat dasar ya. Jadi gini, seperti kita ketahui bersama ya, feminisme di dunia itu kan berkembang melalui 3 gelombang. Nah, menurut pengamatan saya itu tahun-tahun tepatnya itu berlainan seperti itu. Tapi trennya masuk ke Indonesia gelombang pertama seperti kita ketahui cirinya itu kan emansipasi wanita, bahwa perempuan memiliki hak untuk pendidikan, organisasi, kemudian tapi dia harus
sesuai dengan kodratnya. Nah, saya melihat tonggak utama feminisme gelombang pertama itu datang ke Indonesia ketika ini Kongres Perempuan Indonesia pertama di Jakarta setelah itu 1928. Nah, bukan berarti sebelumnya nggak ada gitu. Sebelumnya itu biasanya sifatnya kedaerahan, misalnya di Jogja itu ada wanita taman siswa, terus ada Aisyah, kemudian ada Putri Indonesia dari organisasi Java ya, seperti itu. Tapi itu sifatnya masih sangat kedaerahan. Nah, kemudian setelah pasca Sumpah Pemuda, perempuan ini kan gelisah ya, ada Asy Kartina, terus Ibu Suyatin gitu. Maka di sini kok kita nggak punya sih yang sifatnya nasional kayak gitu. Akhirnya mereka kan ini berkumpul dan membuat semacam kongres yang dihadiri ribuan orang di Mataram waktu itu Yogyakarta. Kemudian di sana itu kalau teman-teman mau baca lebih lanjut itu ada di buku ini Susan Blackburn, judulnya sama, Kongres Perempuan Indonesia. Isinya makalah-makalah yang pidato di sana, kemudian juga analisa dia tentang kongres tersebut. Nah, kemudian kalau kita amati buku tersebut, itu pidato-pidatonya pada umumnya rata-rata itu isinya adalah cara menjadi wanita modern lah, kira-kira seperti itu. Modern di zaman itu. Seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, pada umumnya itu mereka mengajak perempuan untuk berdaya, berpendidikan, kemudian dia berorganisasi, tapi dia tetap harus sesuai sama kodratnya sebagai perempuan, sebagai ibu. Nah, kalau kita amati tren gelombang pertama itu, dalam pengamatan saya, nanti mungkin teman-teman bisa menambahkan, itu coraknya nampak di buku-buku terbitan Balai Pustaka. Nah, saya mengambil sampel seperti yang saya sudah share kemarin ke teman-teman. Saya mengambil 2 sampel dari buku Salah Asuhan karya Ibu Selasi dan Layar Terkembang karya Sultan Takdir Aisyah Sana. Nah, di situ di karya Selasi itu tokoh-tokohnya itu nampak sekali. Jadi kalau teman-teman amati, kalau teman-teman udah baca buku itu Salah Asuhan, saya rasa itu ini ya, buku-buku Balai Pustaka itu buku-buku kanon yang harus teman-teman baca. Nah, Salah Asuhan itu dia kan ada tokoh yang namanya Rasmini ya. Nah, Rasmini itu dia itu tokoh yang berdaya sebagai perempuan yang super power lah di masa itu. Dia sekolahan, kemudian dia menjadi guru seperti itu. Nah, tapi karena itu settingnya mungkin tahun 1930-an ya, perlu dicek lagi 1930, 1940. Nah, itu pasti pertentangan dari sekitar kan masih sangat kuat. Nah, terus kemudian dia bertemu sepupunya. Kalau di Minang itu kan perempuan boleh menikah dengan saudara sepupunya dari garis ayah kayak gitu. Nah, dia bertemu dengan sepupunya namanya Masrul. Nah, Masrul ini orang yang mendukung perempuan untuk maju seperti itu. Tapi di tengah jalan ternyata Masrul ini malah menikah sama orang lain. Nah, setelah singkat cerita, Masrul menyesali kenapa dia mesti menikah dengan orang lain,
karena ternyata istrinya itu orang yang tidak baik terhadap perempuan seperti itu, tidak baik terhadap suami. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa kalau kita analisis pakai teori feminisme gelombang pertama tadi ya, kita bisa amati bahwa Masyul ini bahwa Rasmini itu gambaran ideal seorang perempuan di masanya, berpendidikan, dia seorang guru, tapi dia taat sama laki-laki seperti itu. Karena itu walaupun tidak disebutkan secara terang, tapi di situ ada kalimat bahwa istrinya tidak taat terhadap suaminya, dan dia menyesali kenapa harus putus sama Rasmini seperti itu. Jadi secara tidak langsung kan berarti Rasmini adalah orang yang taat dan maju seperti itu. Berikutnya lagi kalau kita amati di roman Layar Terkembang, di situ ada dua tokoh, Maria dan Tuti ya, teman-teman. Saya kira pasti ada yang sudah baca. Maria itu memiliki karakter yang Tuti itu seorang organisatoris, kemudian dia berpendidikan, berpikiran maju dan alergi dengan laki-laki yang laki-laki yang nggak cerdas seperti itu dalam bahasa dia. Sedangkan Tuti adiknya bertentangan dengan kakaknya. Sedangkan Maria adiknya bertentangan dengan kakaknya Tuti. Dia pokoknya dalam kepala dia itu hanya laki-laki seperti itu, dan dia nggak terlalu mementingkan pendidikan dan organisasi seperti itu. Nah, kemudian datang seorang mahasiswa kedokteran bernama Yusuf. Nah, Yusuf ini seorang lelaki modern ya, tetapi dia dokter juga kayak gitu, dan dia berteman dengan kakak beradik itu karena organisasi. Jadi seharusnya kan dia pasti suka cewek-cewek cerdas semacam Tuti seperti itu. Tapi pada kenyataannya dia tetap milih Maria karena dia dianggap lebih cewek dalam tanda kutip ya. Nah, singkat cerita, Maria ini meninggal karena TBC. Kedengar ya teman-teman suaranya? Kedengar. Nah, Maria ini meninggal karena TBC. Nah, kemudian dan Maria meminta Tuti dan Yusuf itu untuk menikah, kayak seperti itu kan. Nah, kalau kita hubungkan lagi dengan feminisme gelombang pertama itu, maka di situ jelas pilihan perempuan-perempuan yang terdidik tapi nggak sesuai nggak mengingat pada kodratnya seperti Maria, kurang menarik hati laki-laki seperti itu. Tapi kematian seperti Tuti ya, kodratnya itu nggak sesuai kodrat seperti itu kurang menarik hati laki-laki. Nah, kemudian tapi kalau kita hubungkan lagi, kita analisis lagi pakai pendekatan feminisme gelombang pertama, kematian Maria si adik itu juga seperti kematian patriarkis kayak gitu. Dunia perempuan yang lemah, yang bucin seperti itu, ya di zaman itu secara simbolik kan Maria dimatikan kan sama Sultan Takdir Ali Syahbana ya. Jadi kalau saya menganalisanya itu semacam dia ingin memberi wajah perempuan baru yang seperti Maria seperti itu. Jadi meskipun STA itu laki-laki, tapi dia feminis seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke ini, nanti kalau ada yang kurang jelas
Saya diinstruksi aja ya. Iya, oke. Oke. Ya, yang kedua itu apa namanya? Feminisme gelombang kedua ya. Nah, kalau feminisme gelombang kedua ini kan pasti sangat luas ya. Tapi saya ini ya melihat satu fenomena yang paling mencolok, yaitu eksistensialisme masuk ke Indonesia. Nah, eksistensialismenya itu kalau di dunia feminisme itu dibawa oleh Simone de Beauvoir kan dari Prancis ya. Nah, itu kan apa yang dilakukan Simone de Beauvoir dengan pasangannya Jean Paul Sartre, ini ya, yang paling utama dia tolak adalah institusi pernikahan pertama. Kemudian ada 3 pemikiran utama yang ditolak lagi oleh ini Beauvoir. Itu pertama, perempuan yang dengan rela dijadikan objek bagi lelaki secara seksual. Jadi kalau orang menikah pasti dia secara seksual dianggap Beauvoir dijajah tubuhnya seperti itu. Tubuh perempuan itu sudah bukan lagi menjadi miliknya, tapi menjadi milik suaminya. Kemudian dia juga sangat tidak menyukai perempuan yang narsistik, artinya dia itu apa? Dia mempercantik dirinya hanya untuk terlihat lebih baik, lebih disukai oleh lelaki. Yang terakhir, dia juga tidak menyukai perempuan yang taat, yang jika dia taat pada norma-norma, kemudian dia merasa lebih baik dari perempuan lainnya. Nah, corak feminisme eksistensialis di Indonesia nampak ya di angkatan 2000-an. Salah satu fenomena yang paling mencolok di angkatan itu yaitu lahirnya sastrawangi. Pasti teman-teman sudah pernah dengar sastrawangi. Dan kelahiran ini ya novel Saman ya. Nah, di sana saya di Sastrawangi itu kan tokohnya ada beberapa. Di sini saya mengambil 2 sampel, yaitu Ayu Utami dan Jenar ya, yang karena mereka yang paling menonjol di antara semuanya. Bahkan Sastrawangi itu punya semacam slogan gitu, bahwa perempuan itu tadinya perempuan ditelanjangi laki-laki, tetapi bagi mereka, bagi penulis Sastrawangi, sudah saatnya perempuan menelanjangi dirinya sendiri. Jadi otoritas tubuh itu ada pada diri si perempuan itu sendiri gitu. Nah, Saman itu kan lahir dengan dianggap tonggak tulisan perempuan yang mengambil tema seks dalam perspektif perempuan yang masih tabu. Jadi Saman tonggak awalnya saya anggap seperti itu. Nah, kemudian eksistensi perempuan modern dalam kepala Ayu Utami itu juga makin terlihat bila teman-teman membaca bukunya yang Parasit Lajang dan 10+1 alasan mengapa tidak kawin seperti itu. Nah, di situ di situ sangat jelas Ayu Utami ingin mengatakan bahwa pemikiran-pemikiran eksistensialisme yang dibawa oleh Simone de Beauvoir sangat nampak gitu, bahwa tubuh perempuan adalah otoritas diri sendiri, meskipun pada akhirnya kalau teman-teman baca karya Ayu Utami yang lain, ini ya, yang Enrico itu, dia kan akhirnya menikah juga, tapi itu pemikiran yang Enrico kan baru terbit sekitar tahun 2000 berapa ya, 2010-an ya. Jadi antara tahun 2000-an sampai 2010 itu jelang panjang eksistensialisme mempengaruhi dia gitu. Benar juga gitu. Dalam karyanya yang mereka bilang saya monyet seperti itu, dia kan
dengan jelas gitu. Ketika semua orang, kalau kita amati itu kan semua orang melihat dia sebagai monyet, tapi dalam kepala Jenar ya mereka itu juga kepala apa, di mata Jenar itu dia kepala-kepala binatang yang lain. Jadi artinya sama aja sih kamu, biarin aja sih aku kayak gini. Seperti itu, dia ingin mengatakan dirinya secara jujur seperti itu. Aku ingin menjadi apa, aku ingin menjadi apa yang aku inginkan, seperti itu. Di cerpennya yang lain, jangan main-main dengan kelaminmu, dia juga seperti itu. Ketika tokoh naik kalau tidak salah, Iya, karena Nai, benar. Jenar selalu menggunakan nama Nai. Nah, itu kan di situ jelas dia sebagai istri ternyata dilecehkan oleh, dalam bahasa Jenar itu dilecehkan oleh suaminya karena tubuhnya yang sudah tidak menarik, meski dia sudah berusaha untuk merawat diri gitu. Nah, pada akhirnya si istri ini mengambil langkah berani. Nah, langkah berani ini adalah bentuk dari feminisme eksistensialis yang saya pahami itu di situ. Ini kan kalau kita bandingkan tadi sama karya-karya Balai Pustaka tadi, misalnya kita membandingkan dengan tokoh Rasmini di Kalau Tak Untung. Nah, di situ kan jelas beda. Kalau Nai ini kan mengambil langkah berani. Kalau Rasmini akhirnya dia mati karena karena tertenggelam dalam kesedihan, seperti itu. Jadi perkembangan bentuk tren pemikirannya itu bergeser seperti itu, dari yang tadinya itu walaupun dia terdidik tapi pasif, tapi sekarang eksistensialisme ini membuat tren pemikiran perempuan yang harus mengambil sesuatu, seperti itu. Kalau terjadi apa-apa pada diriku, aku harus mengambil keputusan. Otoritas diriku ada pada diriku sendiri, seperti itu. Nah, yang terakhir, gelombang ketiga ini kan makin banyak ya jenis feminisme. Itu saya lihat bisa share Bu Yatmi ya akan mengisi di Universitas Pamulang, Bu Yatmi dengan kampanye ekofeminismenya. Nah, kemudian ada banyak aliran-aliran feminisme di gelombang ketiga ini. Tapi yang paling mencolok di karya sastra Indonesia, saya lihat yaitu feminisme postmodern. Nah, di situ kan feminisme postmodern itu kalau kita terangkan secara gamblang, dia kan mengulak-alik ya kalau dalam bahasa saya aliran yang sebelumnya. Bila gelombang pertama mengajarkan kesetaraan gender, gelombang kedua perempuan menentukan sendiri otoritas tubuh. Kemudian yang ini adalah justru pemaknaan otoritas ini lebih bermacam-macam dan kembali pada individu masing-masing. Nah, kita kan pasti lihat sekarang ini belakangan sih, beberapa waktu ini tren hijab misalnya ada di Indonesia. Nah, kalau dulu hijab itu adalah doktrin agama, kalau sekarang hijab itu pemaknaannya bisa bermacam-macam. Ada yang aku pakai hijab bukan karena ditakut-takuti, karena aku mau kok, karena ini fashion tuh, kayak gitu. Kemudian ada juga misalnya ibu-ibu berpendidikan yang dia sarjana atau dia bahkan S2 tapi memilih tidak bekerja di ranah formal, seperti itu, dan memilih untuk mengasuh anaknya karena dia merasa mengasuh anak itu adalah pekerjaan yang penting gitu bagi dia. Tapi di situ dia memakai hijab ataupun dia mengasuh anak itu bukan karena tekanan dari sekitar, tapi memang dia menginginkan itu, bukan karena dia nggak feminis. Justru dia sangat feminis dan menganggap anak itu investasi dia, seperti itu. Nah, tren yang semacam itu mempengaruhi karya sastra yang saat ini, karya sastra Indonesia yang berbicara melalui hal-hal yang
ini ya, yang sangat personal seperti itu, yang membicarakan diri sendiri, kemudian dia mengangkat hal remeh-temeh. Kalau di dalam makalah saya mengambil contoh 2 karya ini, kumpulan puisi Avianti Arman, Perempuan yang Dihapus Namanya. Di situ dia menafsir ulang kitab Perjanjian Lama. Nah, tadinya pada mulanya pemikiran konservatif kan selalu berpikir Alkitab itu seolah-olah seperti itu ditafsir, orang mendiskreditkan perempuan, menjadikan perempuan orang nomor 2 semacam itu. Nah, tapi dia justru memaknai itu dengan ininya sendiri, dengan tafsirnya sendiri. Dia nggak alergi kitab suci kayak gitu, yang mungkin ini asumsi pribadi, asumsi yang belum bisa dibuktikan, tapi mungkin feminis di era sebelumnya itu anti kepada kitab suci seperti itu ya. Tapi kan sekarang muncul feminisme Islam seperti yang mau diteliti bisa. Padahal Islam kan dianggap ya seperti yang saya bilang tadi, kitab suci apapun agamanya seolah-olah menjadikan perempuan orang nomor 2. Nah, di sekarang ini itu ulak-alik seperti itu, sehingga aku ingin mengekspresikan, memberi tafsirku terhadap Perjanjian Lama, ya dia kerjakan proyek itu. Juga pada novel Oki Madasari yang Maryam contohnya. Saya ambil Oki karena mungkin teman-teman mahasiswa kan, Mbak Oki udah pernah ngisi ya di Universitas Pamulang. Ya. Jadi di Maryam itu, tokohnya si Maryam kan tadinya dia menghapus identitasnya sebagai anak seorang Ahmadiyah kayak gitu. Dia kemudian Ahmadiyah di Lombok pula, di daerah kan. Dia pergi ke Jakarta, berkarir, kemudian dia menikah dengan laki-laki yang dari agama yang baik-baik lah, yang nggak Ahmadiyah kayak gitu kan. Nah, kemudian di situ itu kan bentuk, kalau kita lihat gejala-gejala feminisme ya, itu kan bentuk perlawanan perempuan modern ya. Aku menentukan identitasku sendiri. Aku tidak mau identitas bawaan dari orang tuaku seperti itu kan. Tapi kenyataannya Maryam memilih kembali ke orang tuanya, kembali ke kelompok Ahmadiyahnya, dan dia ingin menyuarakan bahwa kalian selama ini tuh terlalu mendiskreditkan Ahmadiyah seperti itu. Dia jadi malah menjadi corong dari kelompoknya yang minoritas seperti itu. Nah, saya kira begitu sih. Kalau hubungannya dihubungkan lagi sama ini ya, kan lagi viral ya, bukan viral sebenarnya, rame aja. Karena kalau viral kan biasanya kalangannya lebih luas, tapi ini kan kalangan sastra aja. Misalnya orang-orang banyak mengkritik penghargaan Badan Bahasa dari Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan Republik Indonesia ya, yang baru saja keluarkan rilisnya, daftar nominenya itu dari seluruh karya, ada prosa, ada drama, ada puisi, di situ tidak ada satupun nama perempuan. Nah, di situ kalau kita kaitkan dengan unsur feminisme postmodern, di situ saya menganalisa bahwa barangkali menurut juri yang berpikir dengan tolok ukur yang masih patriarkis, menganggap tema-tema yang ditulis oleh perempuan itu terlalu menyuarakan kegelisahan kecil semacam itu. Kalau yang Mbak Oki tadi kegelisahan besar ya, karena dia ngomongin Ahmadiyah. Tapi ini ngomongin sastra Indonesia hari ini kontemporer pada umumnya, tema-tema yang diambil kan
tema-tema yang biasanya sangat personal, hubungan dia dengan adatnya, hubungan dia dengan rumah tangganya, seperti itu. Nah, tema-tema kecil itu dianggap apa namanya? Ini cewek banget lah kayak gitu. Ini terlalu apa? Ini kamu nggak ngomongin hal yang gede kayak gitu. Padahal kan sebenarnya kalau kita berpikir dengan cara berpikir feminisme postmodern bahwa apa namanya segala hal itu perspektifnya itu bisa beragam, sama seperti ketika saya memutuskan tidak bekerja dan mendidik anak saya, bukan berarti saya terdomestifikasikan seperti itu, tapi itu memang pilihan saya, dan cara berpikir patriarkis tidak dapat menyentuh wilayah. Kira-kira pemantiknya begitu, nanti mungkin bisa tanya jawab dan ditambahkan. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Sukma. Saya sih hanya akan nambahin dikit. Jadi sehari ini karena ada diskusi malam ini, saya kembali membaca bukunya Chimamanda, yang seorang perempuan Niger itu, yang dia seorang penulis feminis. Bukunya itu yang berjudul Kita Semua Itu Harus Teori. Enggak sih, sebenarnya buku catatan dia. Dia kan viral tuh di TEDx itu kan, di forum TEDx itu. Nah, jadi artikelnya dia yang di TEDx itu kemudian dibukukan gitu. Jadi ini cerita pengalaman dia aja. Judul bukunya itu Kita Semua Harus Menjadi Feminis. Kenapa? Karena sebetulnya apa yang tadi Sukma bilang mengenai narasi perempuan yang sangat personal itu kan selama ini kan jadi selama ini tuh kayak seolah-olah itu hal biasa ya, karena itu dibiasakan gitu. Jadi ketika kalau menurut Chimamanda itu, jika kita melakukan sesuatu berulang-ulang, sesuatu tersebut akan menjadi normal gitu. Jadi sebetulnya normalisasi narasi-narasi kecil tentang perempuan yang dibilang kecil itu tuh sebetulnya jadi bongkahan es yang nggak kelar-kelar gitu. Makanya mungkin sekarang feminis itu menjadi sangat berkembang gitu ya, didukung oleh teori-teori posmo gitu. Seperti hal kecil aja misalnya dalam persoalan rumah tangga gitu, bahwa perempuan itu masalah domestikisasi itu nggak akan kelar-kelar sampai kapan, karena itu tuh kayak lekat gitu sama urusan perempuan. Padahal di era sekarang ini memang perempuan itu sudah sangat bebas memilih apakah dia memang memilih untuk terjun ke hal-hal domestik, atau dia bisa atau dia bisa memilih ruang di antara rumah tangga dengan eksistensi dia sebagai seorang makhluk sosial gitu ya, yang bisa juga bersosialisasi gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dulu gitu ya, ini memang konteksnya Chimamanda membicarakan Nigeria, tapi sebetulnya kalau kita lihat gitu, kalau dulu persoalan kekuasaan itu memang selalu menjadi narasi laki-laki gitu kan. Soal kekuasaan itu menjadi narasi tunggal laki-laki gitu. Kenapa? Memang kalau misalnya kita tarik ke ribuan tahun silam, itu memang fisik itu menjadi atribut terpenting untuk bertahan hidup, ya kan. Kalau ribuan tahun lalu ya memang konteksnya kita masih zaman perang, masih zaman yang jahiliyah di mana pengetahuan belum eksis di situ kan gitu. Jadi memang fisik itu menjadi alat vital untuk manusia itu bertahan hidup. Makanya kenapa kemudian laki-laki lah yang memiliki narasi mengenai kuat gitu ya, karena memang secara fisik laki-laki mungkin lebih kuat gitu, dan seolah-olah menjadi sangat mungkin untuk memimpin. Tapi kan sekarang hidup itu kan sudah jauh berbeda ya. Orang yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin itu bukan lagi persoalan mengenai fisik gitu, tapi juga orang yang memiliki kreativitas, orang yang memiliki inovasi, orang yang memiliki kecerdasan gitu ya.
atribut-atribut itu nggak berasal dari hormon gitu. Laki-laki atau perempuan sama-sama memungkinkan menjadi lebih cerdas, memungkinkan sama-sama berinovasi gitu. Jadi kalau menurut Chimamanda di situ tuh kita tuh telah berevolusi sebetulnya, tapi ide-ide tentang gender itu nggak pernah berubah gitu. Nggak pernah berubah dalam arti ya memang narasi mengenai perempuan itu akan selalu menjadi narasi yang dianggap remeh-temeh gitu ya, karena mungkin sejarah yang sangat panjang itu kemudian melegitimasi bahwa kekuatan itu atau kekuasaan itu dimiliki oleh laki-laki gitu. Nah, jadi sebetulnya membaca kembali buku Chimamanda ini bahwa yang bermasalah dari gender itu sebetulnya gender itu yang menentukan bagaimana kita seharusnya gitu, tapi bukan mengakui siapa kita sebenarnya gitu. Karena konsep gender yang terbangun di Indonesia ini ya memang akhirnya membentuk apa yang dinamakan oleh gender order gitu, bahwa perempuan tuh harus begini, laki-laki tuh harus begini gitu. Itu yang makanya kemudian feminisme itu dan kesetaraan gender itu masih menjadi perjuangan tanpa henti yang kemudian melahirkan aliran-aliran baru seperti yang misalnya dikembangin sama Bu Yatmi gitu kan, ekofeminis, atau yang dikembangin sama Bu Nur Rofiah itu yang tentang keadilan gender Islam gitu ya, karena memang narasinya narasi-narasi itu terus kemudian didiamkan yang kemudian kayak nggak kesentuh-sentuh gitu. Itu mungkin tambahan sedikit dari saya. Tapi aku agak penasaran nih Ma juga sama kamu gitu sebagai penulis gitu ya. Sebagai penulis yang juga membangun dalam kamu sebagai penulis perempuan itu sebetulnya gimana sih kamu memasukkan narasi tentang feminisme dalam karya-karyamu gitu? Oke. Jadi mungkin ini ceritanya masuk. Mungkin mic-nya mah dideketin lagi mic-nya. Oke. Jadi ceritanya barangkali bisa dimulai dari pertanyaan suami saya waktu itu. Kata dia, jadi kamu itu feminis apa atau bukan, seperti itu. Nah, saya jawab saya adalah orang yang kritis seperti itu. Jadi dan itu juga yang saya tekankan ke Tisa ya waktu itu ketika Tisa minta saya mengisi kelas ini. Iya. Bahwa apa yang saya pikirkan tentang feminisme yang betulan dalam tanda kutip itu banyak yang saya reduksi seperti itu. Jadi saya itu lebih menekankan kepada nggak lagi memandang objek perempuan itu sebagai objek, tapi saya memandang manusia gitu. Pola berpikir saya semua orang itu harus sama seperti itu. Nggak peduli kamu tuh perempuan atau kamu tuh laki-laki seperti itu. Nah, kalau teman-teman yang barangkali pernah gitu baca karya-karya saya tuh secara verbal mungkin tidak ada yang ngomongin tentang seperti yang dilakukan Jenar atau Ayu Utami. Kalaupun pernah itu mungkin sesuatu yang sangat percobaan gitu, bukan ideologi dasar. Di situ ya saya mendekatkan diri saya kepada sesuatu yang humanis aja seperti itu. Ya, di mata saya itu keadilan itu ya keadilan bagi semua manusia seperti itulah kira-kira. Jadi yang spesifik ke perempuan seperti itu saya sih tidak atau nggak kerasa, dan kadang-kadang maksud yang saya tulis itu lebih banyak ditangkap sama peneliti atau orang lain yang membaca. Terus pribadi tidak pernah dengan sadar
ini ingin membawa aku dalam karya-karyaku, aku harus super power, itu tidak, kira-kira kayak gitu. Iya, jadi memang memang akhirnya sih kalau misalnya tadi hasil bacaan kembali bukunya Chimamanda itu bahwa memang perempuan khususnya itu hidupnya menjadi sangat menderita karena dia harus memenuhi ekspektasi narasi yang dibangun untuk perempuan gitu. Bahwa perempuan tuh harus bahwa perempuan tuh harus begini, begitu gitu kan, laki-laki yang harusnya begini, perempuan yang nggak boleh kayak gitu ya. Jadi bagaimana perempuan itu bisa bahagia kalau dia tuh hanya hidup untuk memenuhi ekspektasi orang gitu ya. Jadi alangkah kita perempuan itu bisa lebih hidup bahagia dan bebas gitu jika kita tidak memiliki beban dari ekspektasi gender yang dibangun secara sosial gitu. Gitu. Gimana teman-teman nih? Saya dari tadi sudah berdialog sama Sukma, gimana? Baik Bu, sebelumnya terima kasih banyak atas materinya yang luar biasa. Ini buat teman-teman bisa disiapkan pertanyaannya, mungkin sambil menunggu saya mau ikut berkomentar juga Bu. Mohon izin. Iya, gimana Ron? Ini kalau saya lihat tadi penjelasan materinya terlalu meloncat jauh ya Bu. Maksudnya dari Balai Pustaka langsung ke Ayu Tami, contohnya gitu, ke gelombang kedua ini gitu. Saya lihat itu buku yang ditulis sama Ibu Rahayu Prihatmi ya kalau nggak salah, itu pengarang-pengarang wanita Indonesia itu kalau nggak salah, itu tahun 1977 Pustaka Jaya yang ngeluarin. Nah itu juga ada pembahasan mengenai karya sastra bahkan dari Balai Pustaka beralih ke masa setelah 45 itu, masa kemerdekaan itu. Dan sayang sekali kalau nggak dibahas gitu terutama soal novel yang ditulis sama Rukiah. Rukiah itu menurut saya jadi momentum yang sangat luar biasa gitu kan. Yang saya agak lupa judul bukunya Rukiah kalau nggak salah ya, Kejatuhan dan Hati ya kalau nggak salah itu. Itu ada, kebetulan saya beberapa hari lalu lah baca itu kan. Terus karena momentumnya juga temannya feminis gitu kan, tadi juga Ibu mengangkat itu, teman-teman seperti itu sebenarnya udah dihadirkan gitu kan pada sastra bahkan tahun 50-an itu buku yang terbit gitu. Mungkin gini saya bacain sedikit Bu ya. Alangkah merdekanya bila kita tak usah kawin dengan memakai upacara kehormatan gereja, masjid, pendeta, dan penghulu. Itu kan salah satu penggalan yang sangat feminis sekali gitu. Nah, mungkin gitu kan. Saya sekalian bertanya juga, maksudnya ada nggak untuk kajian feminis ini yang generasi penerus, misalkan apa yang dikerjakan oleh Prihatmi ini, yang menggolongkan atau bahasanya mengkanonisasi ya, kalau salah itu sastra karya sastra yang ditulis perempuan gitu kan. Yang pertama itu karena kalau dalam konteks sosial pada novel 1920 dan 1977 yang ditulis sama Jakob Sumari itu juga kan salah satu kanonisasi yang luar biasa gitu. Mungkin saya yang kurang tahu atau kurang paham, ada nggak rujukan buku seperti itu yang sudah dikaji oleh ya mungkin ini sekalian Bu, kalau mungkin koreksi kalau saya salah, kalau pandangan feminisme itu juga melihat ini kan ya, pengarang sebagai perempuan gitu kan ya. Kalau mungkin yang Rogeng Dugu Paru atau Layar Terkembang itu kan ditulis oleh laki-laki gitu kan. Rasanya gimana gitu, apa gimana? Mungkin diberi masukan apa saya salah selama ini. Soalnya yang pernah saya ikutin pelajaran di kelas itu, ketika saya dapat analisis sebuah tentang feminis, ketika saya memilih novel yang ditulis oleh laki-laki itu ternyata dianggap salah, mohon maaf gitu Bu. Sebenarnya mungkin bukan salah ya, tapi artinya memang
mungkin karena narasi tentang perempuan itu lebih banyak dituliskan oleh laki-laki. Itu yang kemudian menjadi persoalan sendiri yang kemudian banyak memunculkan sebetulnya persoalan-persoalan yang tidak terbahas dari perempuan gitu karena narasinya dibangun oleh laki-laki gitu. Nah, coba mungkin Sukma mau nanggapi? Oke. Makasih Bapak. Ini pertanyaan atau ini ya, pertanyaan atau tambahannya ini menarik sekali. Kenapa saya tadi langsung skip ke dari balik kata ke tahun 2000-an itu karena melihat gejala umumnya ya, maksudnya itu tren pergerakan pandangannya itu tonggaknya di situ seperti itu. Benar tadi kata siapa ya, bahwa sprintil itu ditulis Pak Tohari kan, itu dia memilih menjadi ronggeng seperti itu. Itu juga kan dia masuk walaupun Ayu Tami Saman kan sebenarnya diterbitkan juga 1998 yang tak pas 2000-an, tapi karena Polri Layun Rampan menulis angkatan 2000-an, jadi seolah-olah dia angkatan 2000-an seperti itu. Tapi pada umumnya gradasinya itu nanti kan dari misalnya yang tadinya itu warnanya itu agak low, kemudian berarah ke semakin pekat. Selain narasi dari Pak Tohari, teman-teman pasti familiar dengan narasi Ibu N. Hazimi seperti itu kan, yang sangat feminis banget kayak. Ya. Tapi kira-kira pergerakannya tonggaknya di situ, seperti itu kira-kira teman-teman. Kalau untuk itu yang saya maksud kajian bisa diulang ya. Kajian yang lebih yang mungkin yang dilakukan oleh Ibu Prihatmi gitu kan, mungkin ada atau tidak selama ini mungkin saya kelewat atau tidak punya referensi. Mungkin kalau ada ya mungkin akan saya cari gitu. Bu Prihatmi itu penelitiannya tahun berapa ya Mas? Karena saya belum baca. Sebenarnya itu dia itu berangkat dari skripsinya dia sih. Itu kan dia kalau nggak salah UGM juga ya kalau nggak salah itu. Nah dia berangkat dari skripsinya, udah gitu dia akhirnya dikembangkan. Nah tulisan itu, dan saya bukunya sangat tipis 93 halaman, tapi isinya luar biasa gitu. Walaupun secara konten itu saya kurang puas, bukan sama kurang puas pembahasannya, tapi kurang banyak gitu. Padahal referensi yang ada di buku itu luar biasa sekali gitu. Tahun lebih tepatnya sih terbit tahun 1977. Kebetulan buku saya cetakan pertama sih punya gitu. Jadi maksudnya apa, kanonisasi perempuan seperti itu ya? Betul, yang sekarang kalau yang dilakukan oleh perempuan itu. Sastra-sastra yang ditulis oleh perempuan dan kajian yang ditulis perempuan tentang berjalannya gitu, entah itu citra perempuan pada novel atau itu gerakan perempuan berbentuk feminis atau gender gitu, apa sudah ada. Kalau kontemporer kayaknya skripsi bimbingan Tisa itu mungkin banyak banget ya. Karena itu kan sekarang feminisme itu in-innya kayak gitu kan. Tapi kalau tahun 2004-an itu sih sebenarnya bukan kajian teori ya, tapi Bu Tuti Herati itu kan dia salah satu guru besar juga ya di UI. Dia ini kan mengumpulkan karya-karya penyair perempuan itu. Kalau teman-teman mungkin di perpustakaan ada ini apa, Selendang Pelangi seperti itu. Kalau kanonisasi yang khusus perempuan kayak yang dilakukan oleh Pak Polri, kalau yang khusus belum ada ya. Maksudnya yang era lama ya. Kalau sekarang kan penelitian banyak sekali dilakukan, tapi banyak juga yang akses publikasinya kan nggak sekeras dulu seperti itu. Maksudnya nggak gitu terkenal gitu, bukunya nggak bisa diakses mungkin
itu cuman ada di perpustakaan kampus atau perpustakaan Kementerian Pendidikan seperti itu, tapi tidak dibaca secara luas seperti itu kira-kira. Kalau yang kalau nggak yang khusus karya sastra ya tentu bisa baca buku itu, tulisan Blackburn itu, yang Kongres Perempuan pertama, isinya ceramah-ceramah perempuan Indonesia di tahun 1928. Itu terbitan Obor tahun 2007. Saya kira sih kayak gitu. Oke, iya mungkin juga kita bisa melihat konteks yang sangat berbeda karena konteks Indonesianya juga sudah banyak sekali berubah ya. Kalau misalnya tadi kita merujuk kepada kelompok sastrawangi, memang akhirnya reformasi itu kayak jadi momen juga ya, untuk terbukanya ruang-ruang penulisan, ruang-ruang ekspresi dan penulisan bagi penulis-penulis perempuan kan kayak memang gelombang pertama pasca reformasi yang paling menonjol itu ya sastrawangi ya. Ketika SMP SMA itu udah mulai kenal bukunya Jenar gitu kan, dan Ayu Tami yang temanya tuh seksualitas, temanya tuh pokoknya tema-tema yang sangat ekspresif gitu yang disuarakan oleh perempuan gitu. Makanya dan setelah itu menurut saya corak sastra itu juga menjadi sangat luar biasa ya, khususnya yang ditulis oleh perempuan, temanya itu menjadi sangat beragam. Terus belum lagi kemudian kita tuh kemasukan ciklit ya kan, kemasukan teen lit gitu yang sangat populer di Gramedia gitu, yang kemudian melahirkan novel-novel metropop yang sekarang ini membangun citra modernisasi perempuan sekali gitu, seperti pada novel-novelnya Ika Natasha dan sebagainya gitu ya. Jadi memang menarik banget ini diskusi tentang narasi perempuan karena memang feminisme yang sudah berkembang sangat luar biasa. Bu, ini ada pertanyaan di chat nih, Bu. Oke, gimana Run? Terima kasih Bu Sukma dan Bu Tisa atas penyampaian materinya. Namun ada satu yang ingin saya tanyakan, Bu. Mungkin pertanyaannya masih sangat dasar. Tapi bagi saya masih sulit untuk membedakan. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan spesifik antara kesetaraan gender dan feminisme? Oke, kesetaraan gender. Oke. Mungkin Sukma mau menjawab dulu. Ya, terima kasih teman-teman. Kalau bagi saya secara pribadi, istilah kesetaraan gender itu kan ya sama aja sih, sama feminisme. Cuman mungkin awalnya itu kalau dari pergerakannya yang dianggap tonggak kan emansipasi yang diungkapkan Kartini ya di buku habis terang terbitlah habis gelap terbitlah terang. Surat-surat Kartini itu kan. Tapi kalau feminisme sama kesetaraan gender itu, kesetaraan gender mungkin lebih Indonesia aja kali. Oke, kalau dari saya sih gini, jadi kalau kamu ngomongin feminisme itu kamu harus ngomongin gender gitu, nggak bisa enggak gitu, karena itu pengetahuan yang sangat dasar untuk kamu bisa melihat persoalan yang ada yang mau kamu bahas memakai pendekatan feminisme, karena feminisme sebagai sebuah gerakan kesetaraan itu berangkatnya dari ketidakadilan gender gitu, jadi itu nggak bisa dipisahin gitu. Jadi kita mesti paham dulu konsep gendernya itu apa. Gender itu kan pembagian sifat. Nah, pembagian sifat yang apa? Pembagian sifat antara laki-laki dan perempuan yang sering memunculkan ketidakadilan karena adanya oposisi biner ya. Kayak misalnya laki-laki itu kuat, perempuan itu lemah gitu. Terus laki-laki itu sekolah, perempuan itu enggak. Nah, itu yang memunculkan ketidakadilan karena konstruksi yang dibangun tuh sangat biner gitu, sangat bertolak belakang. Nah, itu yang memunculkan sering muncul
kekerasan, sering muncul diskriminasi, sering muncul stigma, sering muncul stereotip gitu. Jadi menurut saya ketidakadilan gender itulah yang kemudian diperjuangkan oleh pendekatan feminisme. Gitu kalau dari saya. Ya, mudah-mudahan terjawab Mbak Hafizo ya. Mungkin teman-teman yang lain mau bertanya, silakan angkat mikrofon. Mas mau Hari tanya Mas. ini ada Aula, siapa ini? Oke. Ya silakan. Saya. Oh ya, Ya. oke. Ya. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya yang pertama, minta dijelasin lagi perbedaan antara feminis liberalnya. Apakah liberal itu cenderung untuk apa istilahnya itu memperjuangkan hak yang setara dengan laki-laki, dan eksistensialis itu memperjuangkan eksistensi perempuan atau bagaimana, itu perbedaannya bagaimana. Nah, pertanyaan yang kedua ya, tadi Mas Harun sudah menyinggung mengenai bagaimana kajian feminis yang pengarangnya laki-laki. Nah, kebetulan saya juga lagi mau meneliti salah satu karya, dia pengarang yang beberapa lama menulis tentang apa namanya laki-laki, tapi kok kebetulan kemarin itu mulai karya tentang perempuan. Jadi dia penulis laki-laki yang menulis tentang perempuan. Nah, bagaimana apa istilahnya, apa yang harus saya teliti mengenai penelitian saya itu, bagaimana konstruksi feminitas dari perspektif laki-laki gitu loh, maksudnya apanya yang harus diteliti. Begitu, makasih ya Mbak Mutia dan Mbak Fatatista. Oke. Ya. Oke, Sukma dulu, nanti aku nambahin. Mungkin aku langsung ke pertanyaan kedua aja ya, karena kalau sifatnya teori mungkin bisa yang apa namanya lebih ini ya, kompeten ya. Oke. Jadi kalau menurutku penulis laki-laki yang menulis tentang perempuan itu seperti tadi ada yang mengungkapkan Pak Tohari menulis tentang ronggeng itu paruh, tentang Perintil yang apa namanya dianggap peneliti, dia tuh feminis banget. Walaupun saya juga masih mempertanyakan Perintil itu keputusan menjadi ronggengnya itu apakah keputusan murni ada pada dirinya atau itu warisan ya, karena kalau kita cermati ulang, dia adalah titisan seorang ronggeng seperti itu. Jadi secara genetika dia kan kayak apa, kalau agama itu misalnya saya Islam, kemudian karena saya diwarisi agama Islam oleh orang tua saya seperti itu. Nah, kemudian kalau konteks pertanyaannya tadi penulis laki-laki yang menulis tentang perempuan, apa yang diteliti? Yang tentu saja yang diteliti tokohnya. Ya. Menurut saya narasi kalau asalkan itu narasinya narasi yang berpihak pada perempuan, ya itu bisa menjadi kajian feminis seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke. Iya, kalau liberal sama eksistensi itu, kalau tadi kita mendengar pemaparan Sukma juga, kalau pada eksistensi itu memang ini, jadi sebenarnya kan gerakan feminis itu mau dari gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, ataupun misalnya yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di barat dulunya itu kan untuk memperjuangkan posisi sebetulnya. Kalau misalnya dulu misalkan perempuan itu di Eropa itu menuntut bahwa perempuan juga harusnya bisa dong memiliki hak suara di politik gitu, karena sebegitunya dulu perempuan nggak punya suara di kancah politik di Eropa gitu ya. Jadi itu yang kemudian diperjuangkan oleh teman-teman perempuan feminis gitu. Jadi sebetulnya pada feminis eksistensi
eksistensialis ini kalau kita merujuk kepada novel-novel sastrawangi, nah itulah sebetulnya menurut saya itu feminis eksistensi, karena dia tuh merubah narasi. Kenapa saya bilang tadi teks politik itu juga memiliki peranan, karena konteks politik yang sudah berubah itu memberikan kesempatan bagi perempuan untuk juga memiliki andil terhadap banyak hal di negara, misalnya seperti itu. Jangankan di negara dulu lah, kenapa kemudian sastrawangi itu sangat dekat dengan tema-tema seksualitas, karena itulah narasi yang terus dipendam dari zaman dulu gitu. Kalau misalnya memang secara seksualitas tuh memang ya perempuan itu cuman seperti kayak tempat pelampiasan nafsu laki-laki saja gitu kan. Makanya kemudian di kelompok sastrawangi ini perilaku seksualitas yang dibangun oleh Jenar, oleh Ayu Tami itu tuh menjadi seperti kayak radikal gitu ya, kayak mendekonstruksi gitu. Kalau perempuan ini juga bisa menjadi subjek atas kegiatan seksualitas gitu ya, atau bahkan merasa tidak membutuhkan laki-laki untuk bisa melakukan aktivitas seksual misalnya seperti itu. Nah, itu untuk yang eksistensialis. Nah, kalau yang liberal itu sebetulnya saya punya pengalaman dulu ketika penelitian sebelumnya tentang Kartini gitu. Kartini itu kan selama ini kan kita agung-agungkan sebagai pelopor emansipasi ya gitu. Itu yang kemudian dibangun terus menerus gitu. Nah, sebetulnya emansipasi itu tuh bukan konsep tunggal milik Kartini gitu ya. Karena emansipasi sendiri itu secara bahasa itu artinya adalah melakukan pendobrakan gitu. Jadi itu sebetulnya bisa untuk konsep ya pokoknya merubah gitu, kayak ada revolusi gitu kan ya, kita merebut gitu. Jadi sebetulnya apa yang paling terlihat dari Kartini itu kan karena dia memperjuangkan hak-hak banyak kaum perempuan gitu. Nah, tapi sebetulnya apakah Kartini itu seorang feminis yang, maksud saya ternyata kan toh akhirnya dia memilih tetap menjadi istri seorang bupati gitu kan, istri seorang lelaki yang sudah tua gitu. Jadi pada Di poligami, Bu. di poligami. Jadi pada feminis liberal perempuan itu merebut kesetaraan tanpa menghilangkan posisi laki-laki gitu. Jadi dia tetap menganggap bahwa dalam kehidupan ini tuh ada laki-laki, tapi kemudian ada ruang-ruang diskusi yang dibangun untuk bisa melakukan hal-hal yang juga penting untuk perempuan gitu. Sebetulnya yang paling lekat dengan Kartini itu kan soal pendidikan ya, gitu. Bagaimana Kartini itu menginginkan perempuan itu minimal tuh bisa berhitung gitu, terus bisa membaca dan bisa melakukan atau memiliki keterampilan yang bisa dilakukan dari rumah gitu. Jadi dia sama sekali tidak menghilangkan laki-laki dalam hidupnya gitu, tapi dia kemudian juga tetap bisa memperjuangkan hak-haknya. Nah, itu kalau pada liberal gitu ya. Nah, terus menanggapi pertanyaanmu yang kedua, itu sebetulnya bagaimana sih kita melihat narasi perempuan yang dibangun oleh pengarang laki-laki. Nah, lihatlah memang si tokohnya itu yang dibangun seperti apa, seperti tadi Sukma bilang, dan juga ingat bahwa setiap penelitian itu harus berangkat dari masalah. Nah, masalahnya apa yang ada di karya tersebut gitu. Masalah yang apakah kemudian narasinya itu menjadi sangat dominan dibangun oleh laki-laki gitu, bahwa dia mencoba membangun identitas perempuan, tapi pada saat-saat tertentu tuh tetap dilemahkan karena adanya patriarki juga yang diselundupkan oleh si pengarang laki-laki gitu. Seringnya begitu ya di novel-novel
khususnya novel-novel yang berbau agama atau Islam itu narasi yang dibangun oleh laki-laki itu dia mengangkat itu si perempuan, betul. tapi kemudian pada level-level tertentu ya udah mentok aja di situ, tetap segala keputusan, tetap apa itu tetap ada di laki-laki. Gitu sih tanggapan saya. Iya betul. Itu Ya, kan Bu. Iya, terima kasih ya Mbak. Ini mohon maaf. Ya kan terserahkan Mas Denis. Halo, selamat malam. apa? Ya, Pak, saya nggak tanya, ini orang pakar-pakar semua ya. Jadi prinsipnya begini tadi, bicara tentang eksistensialisme sama radikal. Kalau itu kan yang bertanya tadi bisa nanti baca di atau buka YouTube-nya itu ya, Dr. Faiz yang sering ngaji itu suka bilang itu. Cuma saya akan beberapa menggarisbawahi tentang feminisme. Sebenarnya feminisme ini sudah kadang-kadang suka bingung saya, apa yang diperjuangkan yang sekarang ini perempuan sudah luar biasa. Kalau dilihat dari beberapa novel yang tadi sudah disinggung oleh Mbak siapa Sukma ya tadi. Iya. Kalau saya sih senang dengan belenggu misalnya cewek yang luar biasa, kemudian tadi masalah perintil Ahmad Tohari, kemudian lari nanti ke Cina sampai ke Mariamnya siapa itu Oki. Nah, yang mungkin teman-teman mahasiswa harus garis bawahi, yang penting adalah kalau kalian itu membaca sebuah karya sastra, entah cerpen, entah itu novel, kemudian syukur-syukur itu yang menulis perempuan, kemudian mereka mengangkat tentang ketidakadilan gender. Nah, itu yang mungkin kalian bisa angkat menjadi skripsi. Intinya bahwa kalau Faruk itu menggarisbawahi 5 itu ya, panjang itu ada kekerasan, kemudian ada marginalisasi, kemudian ada stereotip, ya sudah itu berarti pantas untuk dikasih secara apa itu gender. Kemudian mengenai apa itu referensi tadi nih, maka teman-teman ini lemahnya di mahasiswa ini memang kurang membaca yang kanon dari Jangka Baru. Memang mau nggak mau kalian harus berangkat karena belajar dari sana, karena sejarahnya feminisme itu dari situ nanti yang diperjuangkan. Nah, satu lagi tentang itu, kenapa harus belajar sejarah dari awal, misalnya dari Jangka Baru, Belenggu sampai nanti angkatannya di apa itu, termasuk Kintil, termasuk Saman tadi, supaya kalian tahu alurnya bahwa perjuangan sastrawan-sastrawan terutama perempuan Indonesia pun tidak mudah. Tapi kalau kalian membaca karya-karya NHC ini, itu nyata sekali. Hanya kadang-kadang kita suka membedakan apa ya perbedaan perjuangan feminisme yang ditulis oleh pengarang laki-laki sama yang perempuan. Kalau saya rasa-rasa, kalau pembanding-bandingkan mungkin apa bisa itu masuk dalam kajian sastra banding, mungkin bisa, cuman saya belum pernah. Jadi saya rasa kalau pengarang perempuan itu lebih terasa menunjukkan, mengeksploitasi dirinya bahwa ini loh, saya ini menjadi semacam apa ya, kalau Ayu itu radikal ya, saya nggak harus kawin, kalau butuh seks katakanlah, jangan diem-diem, harus ya, kemudian kalau apa istilahnya, nggak suka ya harus dikatakan, sampai dalam hal perceraian kan begitu. Sementara itu saya menambahkan itu supaya mahasiswa tahu, paling tidak terbayang nanti. Tolong ditambahin kalau ada yang salah, saya maaf. Oke Pak, terima kasih. Iya, itu pesan tuh dari Pak Sugio ya teman-teman. Banyaklah membaca karya-karya sastra karena yaitu objek utama kalian gitu. ya mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman lainnya. Ya dari ini sekelas sama saya nih banyak. Ada Mas Diki, Mbak Dorince, Mbak Diki, Mbak Dini, Edi. Ayo teman-teman yang lain kita serang. Hana, gimana Hana? Masih gelisah nggak Hana? Nih ada Bu, maaf.
enggak nggak terlalu gelisah. Nanti minggu depan kalau ada feminisme lagi biar kegelisahan tambah hilang. Jangan lupa dikirimin link, tolong Mas Harun. Siap Ibu, siap. Ini ada pertanyaan dari Mbak Nadia nih. Oke. Bu, wah ini lebih ini nih. Saya ingin bertanya, apakah feminisme bisa disatukan dengan pandangan agama? Waduh, apalagi dalam agama yang saya anut, ada pandangan bahwa laki-laki adalah seorang imam yang secara sosial selalu berada di atas perempuan. Apakah feminisme terlahir karena hal itu? Terima kasih, Bu. Oke, waduh, gimana nih? Oke, ini saya jawab tunggu sebentar. Oke, gimana Pak D? Jawab. Oke, jadi gini, teman-teman mahasiswa, agama itu sangat tidak feminis. Saya ambil saya di agama saya. Di Nasrani itu nggak boleh orang perempuan menjadi pastor, pemimpin agama, nggak bisa dia memimpin misa. Saya nggak tahu, tapi tolong diluruskan. Apakah di Muslim itu boleh orang menjadi imam? Kan nggak boleh juga, sepengetahuan saya. Tapi tolong diluruskan, karena saya bukan Muslim. Banyak hal sebenarnya dalam agama itu yang dikritisi oleh para pejuang feminisme. Jadi kalau kalian mau mengubah itu, ya sulit memang. Tapi sebelum apa itu masuk ke situ, tadi saya akan menggarisbawahi beberapa teman-teman mahasiswa yang mungkin masih membedakan seks dan gender. Pertanyaan tadi ya, sisi saya. Ya. Jadi seks itu biologis teman-teman, sedangkan kalau gender itu lebih ke budaya, lebih ke apa ya, culture lah, adat istiadat. Sementara kemudian seks yang berikutnya itu tentang kodrat. Kalau seks itu kan kodrat, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kalau gender itu bentuk yang apa yang diajarkan melalui apa ya, semacam kayak sosialisasi, internalisasi. Kemudian seks yang berikutnya itu, nanti seks sama gender ya saya katakan, kalau seks itu kodrat, alam. Sedangkan kalau gender konstruksi, artinya kalau saya pergi ke Korea, kemudian operasi kelamin, tapi saya ini kan sudah alam, tidak bisa saya menstruasi, tidak bisa saya mengandung. Sedangkan kalau dalam konstruksi sosial itu saya bisa menjadi misalnya masuk wilayah domestik, artinya memasak, dapur. Kalau dulu orang menyebutkan pelajar kan selalu mengatakan perempuan. Nah sekarang banyak sih dulu. Kalau saya dulu nyebut satpam itu selalu orang laki-laki, sekarang banyak perempuan. Kalau saya menyebut tukang masak dulu orang larinya perempuan, sekarang banyak chef yang laki-laki. Itu yang bedanya seks dengan gender. Kemudian tidak dapat diubah tadi, artinya kalau gender dapat diubah, kalau seks tidak dapat diubah. Itu dalam arti operasi bisa, tetapi kan tidak bisa saya mengandung, tidak bisa saya menstruasi, tidak bisa saya menghasilkan air susu untuk menyusui anak saya. Kemudian termasuk yang saya perlu teman-teman harus garis bawahi yang mahasiswa laki-laki sekarang ini, apalagi pandemi sekarang, gugatan cerai itu parah sekali, dan kasusnya adalah bukan masalah KDRT, bukan masalah kekerasan dalam rumah tangga, bukan masalah itu, tetapi masalah faktor ekonomi. Nah itu yang harus teman-teman laki-laki selalu saya ingatkan, bahwa kalian harus mulai, ini kajian gender ya, supaya kesetaraan, artinya konstruksi sosial kalian harus berani masuk wilayah mau masak, belajar masak, mau nyuci. Kalau tidak ya fenomena ini akhirnya terjadi perceraian itu, karena sekarang banyak sekali perempuan yang karirnya lebih bagus daripada laki-laki. Maka budaya patriarki, feodalisme itu teman-teman harus mulai ditekan, kemudian belajar tentang gender. Itu saja, tolong nanti Bu Tisa dan Bu Sukma menjawab tadi pertanyaan, mungkin saya kurang tepat.
tentang apa itu agama tadi. Sudah banyak influencer ya, feminis Islam mungkin yang paling familiar sama teman-teman karena dia di sosmed banyak followernya kayak Pak Kali kayak gitu ya. Jadi kalau saya melihat pola yang digunakan itu kan tergantung apa namanya cara menafsir ya. Iya. Bahwa tafsiran itu sangat luas, kita menggunakan sudut pandang yang mana, kemudian banyak sekali saya lihat teman-teman di Gus Durian itu sudah sangat apa namanya banyak mengenalkan tentang feminisme Islam. Tapi secara spesifik saya belum mempelajari seperti itu. Oke. Kalau dari aku nih ya, kalau dari saya sebagai lembaga gitu, itu memang turut andil dalam melegitimasi patriarki gitu. Tetapi itu menurut saya pribadi itu di konteks dulu gitu. Nah sekarang jadi karena ada konstruksi semacam itu menjadi kayak ada fobia tersendiri gitu. Ketika kita ngomongin feminis itu berarti sangat bertentangan dengan agama gitu. Itu kan kayak jadi fobia ya gitu. Karena memiliki seolah-olah itu memiliki pertentangan ideologi yang luar biasa gitu kan. Nah tetapi benar kata Sukma, sekarang ini di zaman modern ini itu sudah mulai dilakukan oleh beberapa banyak kelompok yang kemudian mencoba mencairkan gitu tegangan-tegangan yang ada di antara agama dengan ideologi feminis gitu ya. Artinya Sukma bilang itu Gus Durian, terus ada Kalis gitu ya, kalau teman-teman kenal di sosmed itu Kalis Mardiasi, terus juga tadi yang disebut Hana itu ada Bu Etin, terus ada Bu Nur, itu kan mereka itu kayak mencoba untuk mencairkan ketegangan-ketegangan yang ada di antara agama dengan feminis gitu. Jadi bahwa mereka yang sebenarnya saya lihat itu mereka tuh ingin menyuarakan bahwa agama itu juga ramah gitu terhadap gerakan-gerakan feminis. Itu kan yang coba diperjuangkan oleh misalnya tadi Bu Etin atau Bu Nur gitu kan, melihat kembali tafsir gitu kan, tafsir Al-Quran gitu. Mereka sebagai seorang ahli tafsir berangkat dari akar bahasa gitu kan ya, sebetulnya benar nggak sih satu kosakata itu tuh tafsirannya begini gitu, jangan-jangan tuh ada multi tafsir yang kemudian memunculkan interpretasi yang sangat interpretasi yang sangat dominan ke satu wacana saja gitu ya. Jadi kalau menurut saya sekarang ini sudah mulai banyak pendekatan yang mencoba mencairkan ketegangan antara agama dengan ideologi feminis. Gitu. Seru. Coba saya ngundang Sari, mau ngomong Sari. Maaf, tadi ada Pak Dede itu mau bertanya. Pak Dede, silakan Pak, mohon maaf. Oke, terima kasih. Selamat malam Kak Sukma. Selamat malam teman-teman. Ya, sebenarnya mungkin agak lepas konteks dengan feminisme ya. Saya lebih ke tentang kesusastraan Indonesia sebenarnya, walaupun mungkin masih berkaitan juga. Sebenarnya yang pertama tadi ketika tentang konteks dari tadi disebut sastrawangi ya, untuk mengatakan tentang penulis Indonesia pasca reformasi lah. Sebenarnya saya agak dari tadi kurang setuju sih dengan penyebutan sastrawangi itu, karena justru itu kalau tidak salah kan muncul dari pertentangan terhadap karya-karya penulis perempuan waktu itu, istilah sastrawangi itu. Tapi kenapa justru masih kita gunakan gitu? Kenapa kita tidak menyebut penulis perempuan pasca reformasi gitu? Kenapa kita masih pakai sastrawangi gitu, yang identik dengan menurut saya masih stereotip banget sih.
Itu yang pertama Kak Sukma. Yang kedua tentang perkembangan kesusastraan Indonesia, khususnya apa yang ditulis oleh penulis perempuan sekarang gitu. Karena selalu termasuk mungkin saya juga tidak terlalu mengikuti sebenarnya, tetapi selalu ketika membicarakan tentang sastra Indonesia, terutama tentang penulis perempuan, puncaknya adalah memang ketika munculnya penulis-penulis perempuan pasca reformasi dengan gayanya yang bisa kita lihat seperti Jena dan lain-lain yang memang mengungkapkan tentang tubuh, kemerdekaan tentang tubuh dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah, nah pasca itu Kak, pasca ke gelombang itu, bagaimana sih sekarang penulis perempuan di Indonesia gitu membicarakan tentang persoalan-persoalan yang barangkali mungkin lebih luas dari sekedar persoalan tentang tubuh dan sebagainya. Nah, apakah Kak Sukma, maaf ya ini di luar feminisme, bagaimana sih sebenarnya perkembangan kesusastraan Indonesia dewasa ini yang ditulis oleh penulis perempuan Indonesia, khususnya setelah lepas dari gelombang penulis perempuan pasca reformasi. Demikian Kak Sukma. Bisa dimengerti Kak? Makasih Pak Dede. Waduh, ini baru ketemu lagi Pak. Oke, silakan Silakan. Sukma. Oke, terima kasih koreksinya Mas Dede untuk penggunaan istilah sastrawangi. Baiknya memang kita mengistilahkan, karena saya juga agak bingung ya menspesifikkan diri, tapi itu betul. Memang kita jangan menggunakan istilah itu lagi. Cuman angkatan 2000-an atau angkatan pasca reformasi itu kan luas kan, dan ideologinya bermacam-macam. Tadi pertimbangan saya menggunakan istilah itu untuk mengarahkan teman-teman ke apa yang tentang secara spesifik apa yang saya pikirkan seperti itu. Nah, untuk ini ya peran perempuan pengarang perempuan saat ini menurut saya seperti yang saya singgung sebelumnya tadi, bahwa sekarang itu perempuan itu sudah menjadi human itu sendiri, dia laki-laki dan perempuan. Laki-laki kan nggak ada yang secara spesifik aku harus ngomongin tentang laki-laki, secara anteks laki-laki. Nah, perempuan itu sudah ada di fase itu. Pengarang-pengarang perempuan sekarang persoalan tentang diri yang mungkin masih banyak yang diomongin, tentang gender masih banyak yang ngomongin, tapi nggak harus melulu soal itu. Dia berkembang, kalau pakai istilah saya tadi, istilahnya itu feminisme postmodern ya. Jadi apapun temanya itu ya dikerjakan aja sebagaimana pengarang laki-laki mengerjakan apapun temanya yang ingin dia riset atau dia kembangkan seperti itu. Jadi ya sudah, menurut saya siapa yang menonjol ya pasti sangat banyak. Kalau kita berkaca ke salah sastra Katulistiwa ya, seperti diungkapkan Isa, itu kan konon salah satu patron ini ya, penghargaan sastra yang penting. Pemenangnya itu kan Irma ya, tahun lalu, dengan buku puisinya Anjing Gunung, itu kan dia perempuan. Kemudian pernah Ibu Dorothea Rosa Herliani, dia puisi-puisinya itu dia kan sangat feminis banget ya. Kalau kita baca Kawin Ilalang, seperti itu, pernikahan Ilalang, terus Santa Rosa, ya tema-tema Alkitab tapi dalam perspektif perempuan di buku puisinya. Kemudian siapa lagi yang pernah jadi pemenang ya, Bu Afianti Arman seperti yang saya tulis. Kemudian kalau nggak menggunakan patron itu, misalnya kita menggunakan patron, kalau penulis Indonesia kan kemarin banyak terlibat kayak di London Fire gitu kan, banyak yang dibawa, misalnya Bu Laila Kudori yang menulis tentang exile
Excel 65 dengan sangat bagus, kemudian Amba dengan Bu Laksmi Pamuncak yang menuliskan peristiwa 65 dengan sangat bagus. Mereka tuh keren loh, nggak pantas lagi kita tuh sekarang kotak-kotakkan dia penulis laki-laki atau dia penulis perempuan, kecuali memang ketika ini ya secara ini ya sejenis kelamin aja. Tapi kalau klasifikasikan ya dia penulis aja, karena tema-tema yang ditulis perempuan-perempuan sekarang banyak yang sangat luar biasa, bahkan hal-hal personal sekalipun bila kita menafsirnya dengan lebih luas. Kira-kira begitu Mas Dede, mungkin ada yang bisa ditambahkan? Iya sih, ya justru ya saya itu maksud saya Kak. Ternyata sebenarnya apa yang diperjuangkan sebenarnya khususnya penulis perempuan di Indonesia itu adalah kesetaraan untuk menulis dengan gaya dia sendiri, bahkan ternyata dia bisa menulis seperti laki-laki. Itu juga salah satu sebenarnya perjuangan feminisme untuk penulis perempuan di Indonesia kan. Dan tadi ketika Kak Sukma ya termasuk Laila juga gitu, artinya sebenarnya perempuan bisa gitu loh menulis tidak hanya tentang persoalan-persoalan yang tentang dirinya, tetapi ternyata perempuan di Indonesia pun sekarang sudah dalam karya sastra ya bisa menulis persoalan di luar. Itu menurut saya juga perkembangan yang cukup signifikan sih dalam kesusastraan Indonesia. Ya Kak, gitu aja sih Kak. Thank you informasinya Kak. Wah, makin seru nih. Teman-teman, Mau bertanya sih, Run? ya bagus Ibu, mantap Ibu. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Selamat malam untuk Ibu Sukma dan Ibu Tisa serta Pak Gio ya. Saya akan lari ke ideologi karena tadi Ibu Sukma itu menyinggung tentang ideologi dasar ya. Saya ingin meneruskan dari pertanyaannya Pak Nur Intrianto tentang penulis perempuan pasca reformasi. Nah, menurut Ibu Sukma sendiri, karena tadi Ibu Sukma itu menyinggung tentang ideologi dasar, maka saya ingin bertanya, menurut Ibu sendiri, ideologi dasar dari penulis perempuan pasca reformasi, terutama Ayu Utami dan Jenar Maisa Ayu itu seperti apa sih gitu? Karena saya merasa risih gitu dengan membaca karya-karya sastranya. Menurut Ibu sendiri seperti apa ideologi dasarnya? Terima kasih Bu. Oke, silakan semua. Vulgar ya Bu Tuti ya. Makasih Bu Tuti pertanyaannya, salam kenal. Salam menanggapi itu Bu, itu mungkin yang sudah disinggung bisa tadi sebelumnya ya. Kita tahulah waktu era Pak Harto kan kita bungkam seperti itu ya, sehingga pasca keruntuhan, pasca reformasi, kita kan seakan-akan seluruh orang kayaknya nggak cuma seluruh perempuan, seakan-akan ingin menyampaikan apa saja yang dia pikirkan seperti itu. Nah, ekspresi beberapa pengarang perempuan, misalnya Jenar dan Ayu Utami, ya dia aku ingin ngomong otoritas tubuh kayak gitu. Ya udah kayak aku kayak gini. Kalau pledoi Jenar kan dia ingin ngomong, aku ingin menulis apa yang aku inginkan seperti itu. Tanpa mereka sudah tidak lagi dibebani dengan ketakutan terhadap, sehingga kalau kita lihat nggak cuma kalau berkembang ke ranah lain ya, itu nggak cuma penulis perempuan yang menulis dengan vulgar seperti itu, tapi kalau di puisi misalnya kayak Afri Jalmalna, dia lahir di puisi gelap seperti itu pasca reformasi, yang dia sangat bertolak dengan karya-karya yang ada sebelumnya seperti itu kira-kira. Jadi lebih ke euforia lah, bentuk euforia
setelah si kerangkeng Iya. bertahun-tahun lamanya, kira-kira seperti itu. Iya, kalau menurut aku tuh juga kayak selebrasi ya. Kehingar-bingaran ekspresi itu pasca reformasi itu kayak apa? Istilahnya tuh kayak macan keluar dari kandang gitu. Jadi semuanya itu merasa spiritnya tuh kayak spirit freedom expression gitu. Ekspresi kebebasan. Jadi kamu mau ngomong apapun gitu itu kayak boleh gitu. Makanya kemudian jadi corak sastranya jadi banyak banget kan. Itu sih kalau menurut saya juga. Ya, terima kasih Bu Mutia, Bu Tisa, terima kasih. Iya Bu Tuti. Biasa diperpanjang Bu Tuti. Ya, saya mau menambahkan pertanyaan pertanyaan dari Ibu Tuti tadi. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi apa itu pencerahan siapa tahu. Jadi ini Ibu Tuti, tadi sudah disinggung tentang zaman Pak Harto, Mbak Sukma, bahwa semua ditentang, terutama tulisan-tulisan tidak hanya perempuan, laki-laki pun banyak yang di bredel dan dibakar. Kemudian tiba-tiba ada kebebasan bersuara, menulis, tetapi ternyata banyak juga pembaca yang tidak siap, karena memang pembaca itu kan orang yang merdeka, Bu Tuti merdeka, saya merdeka, hanya bedanya masing-masing pribadi itu membawa ideologi, membawa kacamata sendiri. Mungkin Bu Tuti sangat religius, jadi membaca seperti itu sangat kaget. Sementara beberapa orang yang ya katakanlah radikal itu menjadi bacaan yang ditunggu-tunggu. Kalau zaman Pak Harto dulu itu di Jogja, saya waktu itu masih SMA, itu stensilan luar biasa, itu dicari-cari tuh. Kalau sekarang kan banyak bacaan yang, maka ketika termasuk Eka Kurniawan muncul itu juga begitu, tentang habis-habisan. Tapi begitu muncul di luar negeri yang mengapresiasi, orang yang dulu mengkritik Eka Kurniawan ya pada ngicek semua. Nah, kembali ke masalah tadi yang Tuti terkaget-kaget, ya mungkin tidak hanya Tuti saja, banyak orang, karena memang ketika reformasi itu juga banyak orang tidak siap dengan bacaan seperti itu. Tapi boleh nanti Bu Tuti juga membuat opini sendiri, tidak apa-apa, mungkin dari kacamata perempuan, bahwa ini ada apa itu yang kebablasan. Kemudian maka juga harus diberi label bahwa bacaan itu untuk usia berapa, supaya nanti memang orang yang membaca itu mantap, kemudian juga menerima dengan apa itu kedewasaan. Seperti Dendam Rindu Hari Bayar Tuntas itu kan juga 21 tahun, tapi kan sekarang ini bebas orang membaca, karena memang itu tulisan Eka Kurniawan juga Ya, luar betul, biasa vulgar ya. Jadi saya kira itu Bu Tuti, nanti ya buat saya menjadi pencerahan lah. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak, sangat mencerahkan Pak Gio. Boleh nambah pendapat nggak? Boleh, saya Boleh dong, boleh. Ditunggu dari tadi juga. pembahasan aku tuh bukan yang ini. Tadi kan ada pertanyaan Harun. Boleh nggak sih kalau saya bahas feminisme tapi dari karya sastra yang ditulis oleh laki-laki gitu kan? Terus kita juga tadi juga sempat terbahas apakah Ronggeng Duku Paruk yang penulisnya laki-laki itu juga ada feminismenya gitu. Nah, saya tuh ingat saya pernah nonton di YouTube sebuah kuliah yang diberikan oleh Jurnal Perempuan. Kalau feminisme pasti tahu Jurnal Perempuan ya, punyanya yang dulu sangat aktif dikelola sama Ibu Dewi Chandraningrum, seorang feminis sekali. Nah, mereka itu punya namanya tuh kajian filsafat dan feminisme atau disebut dengan KAFE. Nah, salah satu yang saya ingat tuh ada pemateri itu namanya tuh Mbak Gadis Arifia. Kalau di Google tuh pasti kelihatan sekali bahwa dia salah satu aktivis feminis di Indonesia.
Nah, di kelas dia itu juga ada kok recordnya di webnya Jurnal Perempuan. Dia tuh bilang bahwa selama ini diragukan bisakah laki-laki itu menjadi seorang feminis. Nah, keraguan-raguan ini muncul karena adanya argumen yang mengatakan bahwa laki-laki kan tidak memiliki pengalaman yang berketubuhan seperti yang sama dengan perempuan gitu. Jadi dia tidak merasakan gitu. Lalu apa bisa laki-laki menjadi feminis? Nah, si Mbak Ibu Gadis ini tuh menjelaskan, kan ini terkait dengan pertanyaan tadi, apakah kayaknya nggak tajam deh kalau kita bahas karya sastra lalu ngangkat isu kesetaraan perempuan atau konsep-konsep lain dalam feminisme tapi pengarangnya laki-laki. Nah, menurut saya ini malah sesuatu yang baru dan bagus sekali daripada melulu membahas Serintil lagi, Mariam lagi, pasti itu tuh pokoknya kalau sastra Indonesia tuh feminis tuh itu gitu kan. Nah, ada celah baru yang bisa dimasuki bagaimana laki-laki itu juga bisa menjadi seorang feminis. Nah, Ibu Gadis ini bilang bahwa feminis laki-laki itu udah muncul dari dulu. Yang pertama menurut dia itu adalah Plato. Karena Plato itu adalah seseorang yang mengatakan dalam bukunya The Republic bahwa baik perempuan atau laki-laki sama-sama mampu berpartisipasi sepenuhnya sebagai warga negara. Yang membedakan perempuan atau laki-laki itu adalah secara fisik perempuan lebih lemah, laki-laki lebih kuat, akan tapi dua-duanya sangat mampu berpartisipasi seutuhnya dalam warga negara. Lalu Mbak Gadis itu mencatat lagi berikutnya bahwa feminis laki-laki itu adalah seorang aktivis dari Meksiko namanya Praxedis Guerrero, di mana aktivis ini sangat memfokuskan, dia laki-laki ya, memfokuskan perjuangannya itu untuk membebaskan perempuan dari opresi yang sangat tajam sekali di Meksiko. Bahkan dia juga punya buku yang judulnya The Woman. Nah, di buku itu dia katakan bahwa tradisi di Meksiko ini sangat mengekang perempuan. Perempuan harusnya diberikan kebebasan, maka mereka tidak akan lagi diopresi, dilecehkan, dihina, dan diejek. Jadi ini keduanya contoh kedua dari Bu Gadis bahwa laki-laki pun bisa menjadi feminis. Lalu tidak hanya dia, ada lagi menurutnya tokoh feminis lainnya namanya John Stuart Mill, seorang pemikir sosial pada abad 19. Dia itu juga punya buku, tapi bukunya judulnya The Subjection of a Woman. Perempuan lagi kan, konsep-konsep tentang keperempuanan, kesetaraan, tapi ditulis oleh laki-laki. Nah, kalau dalam buku ini, dia mengatakan bahwa ya tetap saja perempuan itu harus menjadi subjek, diberikan kebebasan, terutama dalam hal politik, karena pendekatannya orang ini adalah politik. Lalu di timur juga ada Mbak Gadis ini memberikan contoh. Salah satunya dia tarik dari sebuah buku yang ditulis oleh teoritis timur, judulnya The Liberation of Women, penulisnya Kasim Amin, laki-laki ini penulisnya. Yang dalam buku itu difokuskan bahwa ini kan karena timur ya, Mesir ya orang ini ya, bahwa masyarakat Mesir itu harus membebaskan perempuan dari posisi inferior dengan terlebih dahulu membebaskan perempuan dari praktik cadar lah, penghapusan perkawinan paksa, atau hukum perceraian yang tidak adil, di mana tradisi di Mesir itu memang sangat menginferiorkan perempuan. Jadi ini mungkin tidak terkait dengan pembahasan yang barusan dari Pak Gio, tapi ke atas tadi yang menurut saya perlu disentuh lebih banyak, karena kesempatan untuk laki-laki membahas feminis atau menjadi feminis itu kuat, dan itu juga bisa menjadi bahasan menarik dalam analisis karya, begitu lebih kurang. Ya, Bu Sari, itu kalau nggak salah saya juga punya jurnalnya, jurnal volume 10 kalau nggak salah sih. Laki-laki menjadi feminis, judulnya gitu, not gitu kan. Nah, itu juga sebenarnya dari komunitas Alihara yang ngundang Bu siapa tadi pembicara yang perempuan itu. Gitu. Tapi yang mau saya garis lah itu Ibu Wiyatmi itu juga kalau nggak salah feminis gelombang ketiga, dia nulis bahwa yang saya kutip diluruskan kalau saya salah, itu dia bilang harus curiga ketika laki-laki membicarakan perempuan dalam karya sastra seperti itu. Dan hal ini chip gitu Bu. Itu makanya saya bilang, saya agak ini Wiyatmi bilang begini, cuma sementara feminis laki-laki why not itu juga membahas ya apa yang Ibu sampaikan itu gitu. Benar-benar, karena Ibu Gadis juga kebetulan dosen ya di UI ya, dan
memang apa skop keahlian keilmuannya itu memang tentang persoalan feminisme juga sih. Ya. Kalau nyambung sedikit, kalau kita menafsir kata curiga itu kan berarti tidak boleh. Curiga itu mencurigai. Curiga itu kan seorang peneliti harus berangkat dari sebuah kecurigaan. Ya kan? Iya benar. Jadi menurut saya rumah para tadi sudah sangat menjawab dengan baik apakah karya sastra laki-laki yang bertemakan perempuan bisa didekatkan dengan teori feminisme. Itu aja. Ya Bu, terima kasih Bu. Ayo ada lagi ini nih, dengar dari Paula nih. Atau dari teman-teman yang lainnya. Wah, kita menuju 10 menit terakhir ini. Nggak berasa ya karena pemateri kita luar biasa ya Bu. Ya. Ya, ini mengingatkan kembali sampai yang bertanya teman-teman, besok ya ada pengisi acara itu Ibu Diva. Nah ini yang kajian feminisme, kajian Islam ya kalau nggak salah itu judulnya. Jadi stay tune ya di acara ngobrol ini. Mudah-mudahan teman-teman juga mendapat. Silakan Pak Paula, mungkin sudah angkat mic. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih saja ini Mas ke Mbak Mutia Sukma. Mbak, terima kasih banyak sudah ini mengisi materi ini kakak kelas saya sekaligus yang sering dibicarakan ya di kelas ya. Ya Mbak, salam kenal. Ini juga ada Mas Didi tadi ya, kemarin mengisi sosiologi sastra gitu ya. Terima kasih sekaligus terima kasih juga untuk Bapak Ibu dosen sekalian ini yang dari sastra Inggris ini banyak ternyata saya perhatikan ya Bu Sari ya. Ini ada Bu Indrani, ada Bu Wirhayati. Terima kasih banyak ini sudah meramaikan diskusi di September awal sebagai sekaligus awal perkuliahan sepertinya ya. Jadi saya sangat senang ini diskusinya jadi ramai. Itu saja sih Mas Harun. Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sudah. Iya, mungkin satu pertanyaan lagi ya Run ya, karena udah Ya, siap. 10 menit lagi kan. Ya Bu. Nah ini selamat malam. Dari pertanyaan dari Diki Ahmad Alsya. Wah ini. Selamat malam, izin bertanya, apakah feminisme mengancam eksistensi seorang laki-laki? Waduh. Bagaimana menurut pandangan Pak Sugio, Ibu Tita dan Ibu Sina? Terima kasih. Jadi sekarang itu memang kalau saya pribadi feminisme itu sudah luar biasa. Kalau kadang-kadang malah saya bilang kok sudah ada orang mengatakan kebablasan dan seterusnya. Tapi kembali lagi pertanyaan si Mas Diki, apakah mengancam atau tidak? Coba Mas Diki tanya pada diri sendiri. Ketika fenomena yang terjadi yang saya sampaikan di awal tadi, talak itu sekarang masih berlaku tidak? Faktanya dalam setelah bahkan sebelum corona ini dan corona setelah corona juga meningkat tentang gugatan cerai, tapi yang menggugat adalah dari pihak itu harusnya menjadi kritik untuk para laki-laki. Kritiknya adalah apakah emansipasi ini sudah betul-betul mengancam? Karena permasalahan mengancam tidak mengancam itu kan para kita menyikapi. Kalau memang sudah tahu fenomenanya seperti itu dan kita melihat fakta di lapangan sudah seperti itu, tadi saya katakan ya harus berani belajar tentang gender, terutama tentang konstruksi sosial di mana laki-laki harus mau masuk wilayah domestik tadi. Kalau misalnya nih karirnya baik, nanti dia jadi rektor di rumah, kemudian suaminya itu dosen, itu kan kastanya beda. Kalau laki-lakinya masih mengatakan, mama tolong buatin kopi, atau ma aku muat ini, ya berarti saya sudah rektor.
pertanyaannya harus dibalik. Aku mau buat mie, mama mau tidak? Itu supaya Mas Diki tidak terancam. Saya inspirasikan Mas Diki mirip sama Budi Salah. Jadi itu yang harus diubah. Tetapi kalau Mas Diki itu menjalani itu juga tidak ikhlas, itu ya terancam. Tapi kalau menjalani dengan cinta, bahwa goalnya nanti kebahagiaan, romantis dan sebagainya, ya tidak terancam. Tidak terancam itu pribadi menjustifikasi semua orang sama. Tapi kalau tentang feminisme yang diperjuangkan dalam para pejuang feminisme itu jelas. Mereka dulu tidak sekolah, minta di sekolah, harus bisa sekolah, perlu kesamaan dalam misalnya gaji, salary, dan seterusnya. Tapi kalau yang laki-laki, saya kira saya pribadi tidak terancam. Itu saja Mas Arif. Oke, makasih Pak. Ayo Mas Diki, lagi diancam ya Mas Diki? Kalau saya pribadi sih feminisme dan eksistensi laki-laki juga tidak sih ya, tidak terlalu mengancam sih ya, karena itu memberikan ruang perempuan untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai entitas, sebagai manusia. Justru yang malah saya takutkan adalah ketika akan feminisme kalau kebablasan justru malah mengancam eksistensi kehidupan itu sendiri. Dalam keadaan gini, mungkin pikiran saya yang terlalu jauh. Misalnya gini, ada anggapan bahwa misalnya menikah tidak penting misalnya, atau sampai sejauh itu artinya itu sebenarnya bukan hanya persoalan feminisnya, apapun juga. Misalnya tidak ada lagi pernikahan, tidak ada hubungan berlainan jenis misalnya, itu nah seperti itu kan justru mengancam eksistensi kehidupan sendiri. Misalnya nanti reproduksi gimana, itu kan juga persoalan jika sampai sejauh itu. Artinya feminisme dalam tanda kutip pasti ada batasan lah, apapun itu ada batasan sih. Tapi kalau untuk persoalan laki-laki tentang kesetaraan, tentang emansipasi, saya kira itu tidak sama sekali mengancam eksistensi laki-laki ya. Justru sangat membantu ya keberadaan eksistensi laki-laki sendiri. Misalnya perempuan bekerja, perempuan sekolah dan sebagainya, itu kan sangat membantu justru untuk laki-laki. Bagaimana misalnya dalam keluarga, pendidikan terhadap anak misalnya, kalau ibunya cerdas, otomatis kan ke keluarga juga akan sangat bagus juga gitu loh. Ketika perempuan mengurusi urusan-urusan yang tidak hanya persoalan domestik juga, misalnya wanita karir, itu juga tentu saja membantu perekonomian keluarga dan sebagainya. Jadi saya pikir tidaklah mengancam eksistensi laki-laki, justru malah membantu. Saya kira ketika perempuan diberikan ruang untuk bisa hidup atau berada dalam posisi yang setara dengan laki-laki, menjadikan perempuan itu memang ya manusia yang derajat kedudukan dan ininya samalah dengan laki-laki, artinya sama manusia lah, tidak ada lagi yang console king atau second sex gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya. Makasih. Oke, ada tambahan dari Sukma? Oke. Pada umumnya ya, seperti yang sudah dijawab oleh teman-teman, kalau itu ancaman itu bagi orang yang berpikir terlalu patriarkis, itu mungkin ancaman ya. Tapi kalau berpikir perempuan adalah manusia sama dengan laki-laki, ya itu itu nggak sulit lah, nggak sulit. Jadi saya ingat baca buku pengantar dasar feminisme yang ditulis Bu Akwarini, itu teman-teman harus wajib baca, terbitan Jala Sutra ya. Nah itu di situ Bu Akwarini ngomong bahwa suatu hari dia datang ke acara konferensi feminis internasional, lalu ada orang yang kaget
kamu feminis dan kamu menikah seperti itu. Mungkin dalam logika barat itu feminis itu tidak menikah, atau mungkin kita sebenarnya kan banyak aliran-aliran gitu ya. Nah, kemudian Bu Akwarini itu dengan tegas jawab bahwa feminis yang menikah itu adalah feminis yang berani, karena dia berani masuk ke dalam kandang macan seperti itu kan. Dia harus menundukkan patriarki itu sendiri langsung di tangannya, kira-kira seperti itu. Tapi untuk laki-laki yang sudah terbiasa berpikir tentang konsep humanisme, saya rasa dia akan memperlakukan perempuan dengan saling aja, sebagaimana dia memperlakukan orang dalam kelompok. Misalnya dia tim, dalam sebuah tim tentu kita nggak akan akan saling membantu lah, nggak akan bosnya kamu ininya kayak gitu. Itu supaya sesuatu berputar sama-sama aja. Kira-kira seperti itulah. Mungkin laki-laki zaman sekarang juga saya rasa semua yang ada itu sudah seperti ini. Kalau dari saya sedikit nih ya, sebetulnya yang diperjuangkan dari kesetaraan gender itu bukan kemudian menuntut laki-laki secara kodrati gitu ya. Yang dituntut itu bukan hal-hal yang kodrati gitu, bahwa kemudian kita sebagai perempuan tuh juga bukan menyuruh laki-laki memiliki pengalaman menyusui gitu kan, memiliki pengalaman melahirkan gitu. Itu kan secara tubuh memang kodratnya perempuan, tapi hal-hal yang di luar kodrat itulah yang kemudian bisa menjadi ruang-ruang diskusi untuk menciptakan kesetaraan itu gitu, bahwa perempuan tuh nggak lekat dengan domestik gini-gini gitu ya. Jadi sebetulnya itu ketika laki-laki itu memiliki kesadaran bahwa kodrat perempuan itu cuman melahirkan dan menyusui dan menstruasi gitu kan, itu sebetulnya menurut saya akan tercipta harmonisasi kehidupan sih gitu ya, bahwa hal-hal yang di luar itu tuh bisa dilakukan juga oleh laki-laki gitu. Jadi sama sekali yang diinginkan oleh perempuan itu bukan hal-hal yang sifatnya lahiriah itu gitu. Oke, di penghujung waktu ini mungkin ada tambahan karena waktu sudah jam 10:02. Waktunya sudah menipis dan bahkan sudah lewat. Sudah. Ya, terima kasih teman-teman semua, terima kasih. Mohon maaf bila ada yang salah. Ya baik. Oke, Harun ditutup. Sebelumnya terima kasih buat Bu Sukma atas materinya dan juga Bu Tisa serta rekan-rekan dosen yang tidak saya sebutkan namanya, mohon maaf sekali. Dan untuk teman-teman yang sudah hadir, jangan lupa